Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Khususnya buat kalian yang masih berjuang di jalanan malam, para sopir, kernet, dan siapapun yang sering pulang ketika orang lain sudah terlelap. Cerita yang akan saya sampaikan ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan juga tentang jeritan atau darah. Ini adalah cerita tentang kelelahan, tentang jalan panjang di Pantura, dan tentang sebuah tempat singgah di Brebes yang selalu ramai, padahal lokasinya jauh dari mana-mana. Cerita ini saya dengar dari potongan kisah, bisik-bisik sopir, dan satu gudang parkir yang sampai hari ini masih berdiri, masih dibuka setiap malam. Kalau kalian sedang sendirian atau mengantuk di perjalanan, dengarkan baik-baik. Karena kadang, rasa ingin berhenti itu bukan hanya datang dari tubuh kita sendiri. Jalur Pantura di wilayah Brebes bagian timur selalu punya wajah yang berbeda saat malam turun. Siang hari, jalan itu hanyalah hamparan aspal panjang yang dilalui truk demi truk, membawa bawang, semen, beras, baja, dan entah apa lagi. Panas menyengat, klakson saling sahut, dan debu beterbangan tanpa ampun. Tapi ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu kota mulai jarang, Pantura berubah menjadi jalur sunyi yang terasa terlalu panjang untuk diingat dan terlalu lurus untuk dipercaya. Di salah satu titik itulah berdiri sebuah gudang parkir truk malam. Tidak ada nama resmi, tidak tercatat di peta digital, hanya papan seng berkarat yang digantung miring di depan gerbang tanah. Parkir truk malam aman, tenang. Lahan itu luas, dikelilingi pagar kawat yang sudah kendur, dengan tanah keras bercampur pasir. Di kejauhan, terlihat bayangan tambak dan sawah yang lama tak digarap. Tak ada rumah penduduk dekat situ, bahkan warung kopi pun tidak. Namun, setiap malam, tempat itu selalu penuh. Lampu-lampu kabin truk menyala satu persatu, mesin besar dimatikan, dan suara logam panas yang mendingin terdengar, seperti napas panjang setelah seharian dipaksa bekerja. Banyak sopir heran, tapi lebih banyak lagi yang memilih tak bertanya. Karena entah kenapa, setiap kali rasa kantuk mulai menusuk kepala dan mata terasa berat. Setir seolah mengarah sendiri ke sana. Pemilik parkiran itu bernama Pak Sutarno. Usianya sekitar 60 tahun lebih. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya sudah hampir seluruhnya putih, tapi selalu rapi. Ia jarang tersenyum, tapi wajahnya tidak galak. Setiap malam, ia duduk di pos kecil dari kayu dan seng, tepat di samping gerbang. Di depannya selalu ada buku catatan tebal dan lampu bohlam kuning yang cahayanya redup. Jika ada truk masuk, ia akan berdiri perlahan, mengangkat tangan, memberi isyarat, masuk-masuk. Lores, masih banyak kosong. Suaranya pelan, tidak terburu-buru, seolah waktu di tempat itu berjalan lebih lambat. Malam itu, Rizal sampai di Brebes sekitar pukul 1:30 dini hari. Ia sopir truk logistik asal Kudus, membawa muatan bahan kemasan dari Semarang menuju Cirebon. Seharian ia sudah memaksa diri tetap jalan, mengejar waktu bongkar. Kelopak matanya terasa berat, lehernya, tangannya dingin di setir. Radio sudah lama mati, kopi terakhir diminum 2 jam lalu, dan sekarang perutnya kosong, tapi kepala justru semakin ringan, tanda kelelahan yang berbahaya. Aduh, kalau maksa, bisa kebablasan, gumamnya sendiri. Saat itulah ia melihat papan seng itu, entah kenapa, padahal ia belum pernah berhenti di situ sebelumnya. Dadanya terasa lega, seperti menemukan tempat yang sudah lama dicari. Ia menyalakan lampu sein dan masuk ke lahan parkir. Begitu mesin dimatikan, keheningan langsung menyelimuti. Tidak sunyi sepenuhnya, masih ada suara jangkrik, angin yang menyapu terpal, dan sesekali bunyi besi truk lain yang bergerak karena pendinginan mesin. Tapi rasanya berbeda. Tenang, terlalu tenang. Rizal turun, meregangkan badan, lalu berjalan ke pos. Pak Sutarno sedang mencatat sesuatu. "Malam, Pak," sapa Rizal. Pak Sutarno mengangkat kepala, matanya tajam, tapi tidak menusuk malam. "Dari mana, Mas?" "Kudus, Pak. Mau ke Cirebon?" Pak Sutarno mengangguk pelan, lalu menulis di bukunya.
Capek. Rizal tertawa kecil. Capek banget, Pak. Rasanya kepala mau jatuh. Di sini istirahat saja. Jangan dipaksa, kata Pak Sutarno. Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti nasihat lama yang sudah sering diucapkan. Rizal kembali ke truk. Ia naik ke kabin, rebah sebentar di jok, dan menutup mata. Tidak sampai 5 menit. Ia sudah tertidur. Tidur yang dalam, tanpa mimpi. Ia terbangun karena perasaan aneh. Bukan suara, bukan sentuhan, hanya rasa seperti ada yang berhenti tepat di sebelah truknya, padahal sebelumnya jaraknya kosong. Rizal membuka mata perlahan. Jam di dashboard menunjukkan jam 2:47. Ia mengintip lewat kaca samping. Di luar, ada truk lain terparkir sangat dekat. Lampu kabinnya mati, tapi di dalamnya terlihat siluet seseorang duduk di kursi kemudi. Kepalanya tertunduk, tangannya memegang setir. Rizal mengerutkan kening. Perasaan tadi kosong, gumamnya. Ia menunggu beberapa detik. Siluet itu tidak bergerak. Rizal menguap, menganggap dirinya masih setengah sadar. Ia berbaring kembali. Namun saat hendak memejamkan mata, ia mendengar ketukan pelan. Tok, 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 bukan dari kaca. Seperti dari dalam kepalanya sendiri. Pagi hari, suasana berubah. Beberapa sopir berkumpul di ujung lahan. Ada suara bisik-bisik. Ada wajah tegang. Rizal turun dari truk, mendekat. Ada apa, Mas? Tanyanya ke sopir lain. Sopir itu menelan ludah. Mas, ada yang meninggal. Siapa? Yang truk pendingin? Ujung sana. Katanya nggak bangun sejak subuh. Rizal menoleh ke arah yang dimaksud. Dadanya terasa dingin. Karena truk itu adalah truk yang semalam ia lihat berhenti mendadak di sebelahnya. Pak Sutarno berdiri tidak jauh dari situ. Ia membuka buku catatannya, mencoret satu baris, lalu menutupnya perlahan. Wajahnya datar, tidak terkejut, tidak panik. Seolah kejadian itu sudah pernah ia catat berkali-kali sebelumnya. Jalan yang pernah meminta, pagi di jalur Pantura Brebes tidak pernah benar-benar segar. Matahari memang terbit, tapi sinarnya jatuh di atas aspal yang masih menyimpan panas semalam. Udara bercampur bau solar, debu, dan sisa-sisa kelelahan yang belum sempat dibuang oleh para sopir. Rizal masih berdiri di samping truknya ketika ambulans datang. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Para sopir hanya menonton dalam diam. Sebagian menyalakan rokok, sebagian lagi memilih memalingkan wajah. Mereka semua tahu satu hal, di jalan ini, kematian bukan hal asing. Petugas membuka pintu kabin truk pendingin itu. Tubuh sopirnya terlihat duduk rapi, tenggen di paha. Kepala sedikit menunduk, seperti orang yang tertidur setelah perjalanan panjang. Katanya, jantung, ujar salah satu sopir pelan. Ya, paling kecapekan, sahut yang lain, meski nadanya ragu. Rizal menelan ludah. Ia tidak ikut mendekat. Dadanya terasa sempit. Bayangan semalam siluet di kabin sebelah terus terngiang di kepalanya. Pak Sutarno berdiri di posnya, memperhatikan dari kejauhan. Ketika petugas selesai dan ambulans pergi, ia kembali duduk. Buku catatan itu dibuka lagi. Tangannya bergerak pelan, seolah setiap coretan punya bobot yang berat. Rizal memberanikan diri mendekat. Pak Sutarno mengangkat kepala. Kenapa, Mas? Yang meninggal? Seringnya, Pak. Maksud saya, di sini. Pak Sutarno diam sejenak. Angin pagi mengibaskan ujung bajunya. Jalan Pantura ini panjang, jawabnya akhirnya. Dan capek itu kadang datang lebih cepat dari yang kita kira. Itu saja. Tidak ada penjelasan lebih. Rizal meninggalkan gudang parkir itu dengan perasaan tidak enak. Sepanjang perjalanan menuju Cirebon, pikirannya tidak fokus. Setiap melihat truk berhenti di bahu jalan, jantungnya berdebar. Setiap matanya mulai berat, ia langsung menepuk pipinya sendiri. Jangan sampai balik lagi, gumamnya. Namun cerita tentang gudang parkir malam itu justru mulai mengejarnya. Beberapa hari kemudian, Rizal bertemu Bowo, sopir senior asal Tegal, di sebuah warung makan dekat Losari. Mereka duduk di bangku panjang, menyantap nasi rames sambil menunggu muatan berikutnya. Mas, pernah parkir di gudang Brebes Timur? Tanya Bowo tiba-tiba. Sendok Rizal terhenti. Pernah. Mas tahu? Bowo tertawa kecil. Tapi
Wajahnya tidak ikut tertawa. Banyak yang pernah dan yang gak balik juga banyak. Rizal menatapnya. Maksudnya? Bowo menurunkan suara. Dari dulu itu tempat sudah aneh. Dulu bukan gudang, Mas. Itu titik berhenti darurat sebelum jalannya dilebarin. Zaman masih sempit, sering banget kecelakaan. Ia berhenti sejenak, menyalakan rokok. Kalau malam, truk terguling, sopir kelelahan, kadang ditinggal sampai pagi. Ada yang meninggal sendirian di kabin, enggak ketolong. Rizal merinding. Orang-orang tua bilang, jalan itu pernah minta korban, dan tempat itu, ya bekas singgah terakhir. Sejak percakapan itu, setiap kali Rizal melintas Brebes malam hari, dadanya selalu terasa berat. Ia mencoba menghindari gudang parkir itu, tapi anehnya, semakin ia menolak, semakin sering pikirannya melayang ke sana. Pada suatu malam, hujan, saat kabut tipis turun, dan lampu jalan jarang, rasa kantuk menyerangnya lagi. Matanya panas, kepalanya berdenyut, dan di kejauhan, ia melihat lampu bohlam kuning yang dikenalnya. Gudang itu, aduh, jangan, bisiknya. Tapi tangannya berbelok sendiri. Malam itu, lahan parkir lebih penuh dari sebelumnya. Truk-truk berjajar rapi, seolah sudah diatur. Tidak ada suara bercanda, tidak ada radio keras. Semua terasa tertib dan hening. Pak Sutarno menyambutnya dengan anggukan kecil. Kembali lagi, Mas. Rizal kaget. Bapak ingat, orang capek biasanya kelihatan, jawab Pak Sutarno sambil mencatat. Kata-kata itu membuat Rizal tidak nyaman. Di kabin, Rizal mencoba bertahan. Ia tidak langsung tidur. Ia menyalakan lampu kecil, membuka ponsel, membaca pesan lama. Namun, satu persatu truk di sekitarnya mulai gelap. Lampu mati, mesin dingin, sunyi merayap. Tanpa sadar, kelopak matanya turun. Ia bermimpi, ia berada di jalur pantura, tapi tanpa marka jalan. Hanya aspal panjang tanpa ujung. Di kiri kanan, berdiri truk-truk tua, catnya kusam, rodanya tenggelam ke tanah. Di dalam setiap kabin, ada sopir duduk diam. Semua menunduk, semua menunggu. Salah satu dari mereka mengangkat kepala dan menatap Rizal. Matanya cekung, tapi ekspresinya tenang. Capek ya? Suara itu terdengar dekat sekali. Rizal tersentak bangun. Napasnya tersengal. Jam menunjukkan jam 3:12. Dan di kaca depan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di antara truk-truk. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, seperti menunggu keputusan. Paginya, kabar itu kembali terdengar. Seorang sopir lain ditemukan tidak bernyawa. Bulan itu sudah yang kedua, dan Rizal mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Gudang parkir itu tidak memilih siapa yang datang, tapi selalu tahu siapa yang paling lelah. Pak Sutarno mencatat lagi di bukunya. Rizal melihat sekilas tulisan kecil di samping namanya sendiri. Bukan angka, bukan catatan biasa. Hanya satu kata, menahan. Mereka yang tidak pernah sampai sejak malam hujan dan listrik padam itu. Rizal tidak pernah lagi tidur dengan nyenyak di gudang parkir. Bahkan ketika matanya terpejam, kesadarannya seperti tidak benar-benar pergi. Ia masih bisa mendengar suara angin menyapu terpal, derit logam truk yang mendingin, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak berbunyi, tapi terasa. Seperti kehadiran, siang hari di Pantura tidak memberi kelegaan. Rizal mencoba menjalani rutenya seperti biasa, mengantar muatan, menunggu bongkar, berbincang sebentar dengan sopir lain. Tapi pikirannya selalu kembali ke satu tempat, gudang parkir itu. Ia mulai memperhatikan wajah para sopir yang berhenti di sana. Banyak yang terlihat terlalu tenang. Bukan tenang karena nyaman, tapi tenang seperti orang yang sudah menyerah pada lelahnya sendiri. Mas kok pucat? Tanya Kernet di salah satu gudang bongkar. Kurang tidur, jawab Rizal singkat. Padahal bukan kurang tidur yang ia rasakan. Ia merasa seperti sudah terlalu lama terjaga. Bahkan saat tidur, malam berikutnya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak singgah lagi. Ia minum kopi 2 gelas, menyalakan radio keras-keras, bahkan berhenti sebentar di warung untuk mencuci muka. Tapi saat jarum jam mendekati pukul 2 pagi, jalan terasa makin panjang. Marka aspal seolah berulang. Lampu jalan jarang.
pandangan mata mulai menyempit. Dan di kejauhan, ia melihat cahaya bohlam kuning yang redup, dadanya langsung sesak. Kenapa selalu kesini? Gumamnya lirih. Tangannya gemetar di setir. Akhirnya, ia mengalah. Malam itu, suasana gudang berbeda. Tidak lebih ramai, tapi terasa lebih padat. Seolah udara di antara truk-truk lebih berat. Rizal bisa merasakan tekanannya di dada. Pak Sutarno tidak langsung menyapanya. Ia hanya menoleh sebentar, lalu menunduk menulis. Pak, Rizal memberanikan diri. Bapak pernah mimpi nggak? Pak Sutarno berhenti menulis. Mimpi apa? Mimpi jalan yang enggak selesai-selesai. Pak Sutarno menghela napas panjang. Kalau orang terlalu capek, mimpi itu bukan bunga tidur lagi, Mas. Itu ingatan tubuh. Rizal tidak mengerti sepenuhnya. Tapi kata-kata itu membuat tengkuknya dingin. Ia tidur di kabin dengan perasaan waspada. Sekitar pukul 3, ia terbangun oleh suara pelan, bukan suara dari luar, seperti bisikan yang lewat begitu saja. Mas, Rizal membuka mata. Lampu kabin mati, tapi ia tahu ia tidak sendirian. Di kursi penumpang, ada sosok duduk diam. Bukan bayangan, bukan pantulan. Sosok itu nyata. Seorang sopir, pakaiannya lusuh, jaketnya sobek di bahu. Wajahnya pucat, tapi tidak rusak. Matanya menatap ke depan, kosong. Rizal tidak bisa bergerak. Masih kuat ya? Suara itu lirih, seperti orang bicara sambil menahan napas. Siapa? Rizal hampir tidak bersuara. Sosok itu menoleh perlahan. Dulu, aku juga bilang begitu. Rizal terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk terengah-engah, napasnya pendek-pendek. Kursi penumpang kosong. Jam menunjukkan pukul 03.28. Namun, bau solar dingin dan kain lembab masih tertinggal. Ia turun dari truk, mencari udara. Di luar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Beberapa truk tidak memantulkan bayangan di bawah lampu pos. Padahal lampunya menyala, truk-truk itu berdiri. Tapi seperti tidak sepenuhnya ada. Paginya, Dina kembali datang. Wajahnya lelah, matanya cekung. Mas Rizal, katanya pelan. Mas, sadar nggak, yang sering parkir lama di sini itu sopir-sopir yang pernah kecelakaan di Pantura. Rizal menatapnya. Ada yang selamat, ada yang cuma luka ringan, tapi hidup mereka nggak pernah sama lagi. Terus? Tanya Rizal. Dina menelan ludah. Mas, ada yang bilang mereka yang nggak pernah sampai tujuan itu tetap mencari tempat berhenti. Siang itu, satu sopir lagi ditemukan meninggal. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak berada di kabin. Ia duduk di kursi pos dekat Pak Sutarno. Wajahnya tenang, tangannya dilipat rapi, seolah ia sudah lama berada di sana. Pak Sutarno tidak terkejut. Ia hanya membuka buku, mencoret satu nama, lalu menutupnya. Pak, suara Rizal gemetar. Kenapa mereka bisa sampai sini? Pak Sutarno menatap Rizal lama. Karena di jalan, mereka nggak sempat berhenti. Malam demi malam, Rizal mulai mengenali mereka. Sopir yang selalu berdiri dekat pagar, yang duduk di bak truk kosong, yang menunduk di kabin tanpa mesin menyala. Mereka tidak mengganggu, tidak menakuti. Mereka beristirahat. Dan yang paling menakutkan bagi Rizal adalah kenyataan bahwa mereka terlihat lebih tenang daripada sopir yang masih hidup. Suatu malam, Pak Sutarno memanggil Rizal ke pos. Mas, katanya pelan, kalau suatu hari Mas merasa nggak sanggup lanjut jalan, jangan melawan. Rizal menatap buku catatan itu. Kalau saya berhenti, apa saya bisa pergi lagi, Pak? Pak Sutarno tidak langsung menjawab. Selama Mas masih punya tujuan, masih bisa. Jawaban itu tidak menenangkan. Karena Rizal sadar, yang perlahan hilang bukan tubuhnya, tapi keinginannya untuk sampai. Di halaman terakhir buku catatan itu, ada satu baris kosong. Nama Rizal belum ditulis penuh. Hanya satu tanda kecil di sampingnya. Tanda bahwa ia sudah mulai dikenali oleh mereka yang tidak pernah sampai. Catatan yang tidak pernah ditunjukkan. Sejak malam itu, Rizal tidak bisa lagi menganggap gudang parkir di Brebes sebagai tempat biasa. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan jalur Pantura tanpa ujung kembali muncul. Aspal hitam, lampu truk yang mati satu persatu, dan sosok-sosok yang duduk diam di balik kemudi, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah dijelaskan.
Ia mulai sadar, yang membuat tempat itu terasa berat bukan karena kematian, melainkan karena terlalu banyak orang yang berhenti tanpa pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah kejadian kedua bulan itu, hujan turun hampir sepanjang malam. Rizal kembali melintas Brebes, kali ini dengan niat kuat untuk tidak berhenti. Ia bahkan sudah menandai rest area lain di ponselnya. Tapi seperti sebelumnya, tubuhnya mulai kalah sebelum pikirannya. Kepala terasa ringan, penglihatan sedikit berkunang, dan suara mesin terdengar terlalu menenangkan. Kalau terus maksa, malah bahaya, gumamnya. Ia menepikan truk, menyalakan lampu hazard. Kali ini bukan ke gudang parkir, tapi ke bahu jalan, tak jauh dari sana. Namun anehnya, meski sudah berhenti, rasa kantuk itu tidak hilang. Justru semakin dalam, seolah ada sesuatu yang berkata pelan dari dalam dada, "Bukan di sini." Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Rizal masuk lagi ke gudang parkir itu. Pak Sutarno sudah ada di pos. Seperti biasa, masih hujan, kata Pak Sutarno tanpa menoleh. "Iya, Pak." Pak Sutarno melirik Rizal sebentar. "Jangan dipaksa." Badan itu tahu batasnya. Rizal ingin membalas, ingin bertanya, ingin marah, tapi kata-kata itu justru membuat tenggorokannya tercekat. Ia parkir, mesin dimatikan. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Dari balik kaca kabin, Rizal memperhatikan sekitar. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini terlewat. Tidak ada truk yang parkir sembarangan. Jaraknya rapi. Arah hadapnya sama. Bahkan posisi antara truk satu dan lainnya terasa disengaja. Seperti barisan. Ia turun, pura-pura ke toilet umum di pojok lahan, tapi matanya terus melirik ke arah pos Pak Sutarno. Buku catatan itu terbuka. Angin mengibaskan sedikit halamannya, memperlihatkan baris-baris tulisan tangan yang rapi. Berbeda dari buku parkir biasa. Rizal mendekat perlahan. "Pak, itu catatan apa?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Pak Sutarno menutup buku itu perlahan. "Catatan orang singgah." "Singgah," Rizal mengulang. Pak Sutarno tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kelelahan daripada ramah. "Mas tahu bedanya berhenti dan singgah?" Rizal menggeleng. "Berhenti itu pilihan, singgah kibet." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun, tapi justru membuat Rizal semakin tidak tenang. Malam makin larut, satu persatu truk tenggelam dalam gelap. Hanya lampu pos yang tetap menyala, redup, tapi konsisten. Sekitar pukul 3, Rizal mendengar suara pelan. Bukan langkah kaki, bukan mesin. Seperti helaan napas panjang dari banyak arah sekaligus. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Namun rasa itu datang lagi perasaan. Ada yang berdiri di luar kabin. Pelan-pelan, Rizal membuka tirai kecil di kaca samping. Di luar tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca depan, pantulannya berbeda. Ia melihat dirinya duduk di kursi kemudi. Padahal ia sedang berdiri. Pantulan itu menoleh perlahan dan menatapnya wahannya sama. Tapi matanya jauh lebih lelah. Rizal tersentak mundur dan menutup tirai dengan tangan gemetar. Cuma capek, bisiknya berulang kali. Pagi harinya, ia tidak langsung pergi. Ia duduk di bangku dekat pos, menunggu Pak Sutarno menyeduh kopi. "Pak," katanya, akhirnya. "Bapak nggak takut?" Pak Sutarno berhenti menuang air. "Takut apa?" "Orang-orang yang nggak bangun." Pak Sutarno menatap cangkirnya lama. "Di jalan ini, yang paling ditakuti itu bukan mati." "Terus apa?" "Tidak sempat istirahat." Hari itu, Rizal bertemu lagi dengan Dina, wartawan lokal yang sempat ia lihat mondar-mondir di area parkir beberapa waktu lalu. Dina mendekatinya saat ia hendak berangkat. "Mas, sering kesini ya?" tanya Dina. Rizal ragu, lalu mengangguk. "Mas sadar nggak? Setiap kejadian meninggal di sini selalu rapi," lanjut Dina. "Nggak pernah heboh, nggak pernah ada keributan." "Karena capek," Rizal mencoba menjawab. Dina menggeleng. "Karena tempat ini sudah tahu caranya menenangkan." Rizal terdiam. Malam-malam berikutnya, cerita mulai menyebar di kalangan sopir. Ada yang bilang kalau parkir di gudang itu dan tidurnya terlalu nyenyak, berarti tubuhnya sudah hampir menyerah. Ada juga yang percaya
Kalau bermimpi bertemu sopir lain, artinya sedang dipertimbangkan. Dipertimbangkan untuk apa? Tak ada yang berani menjawab. Rizal mulai memperhatikan detail kecil. Setiap kali ada sopir meninggal, truk lain di sekitarnya tidak pernah dipindahkan, seolah posisi mereka sudah tepat sejak awal. Dan setiap kali itu terjadi, Pak Sutarno selalu mencoret satu nama, lalu menutup bukunya lebih lama dari biasanya. Suatu malam, hujan deras membuat listrik padam sebentar. Lampu pos mati, gudang parkir tenggelam dalam gelap total. Rizal turun, berniat memastikan tidak ada yang terjadi. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara Pak Sutarno berbicara lirih. Bukan kepada orang hidup. Sebentar lagi, ya, sacu-sacu yang benar-benar gak kuat. Suara itu tidak meminta, tidak memerintah. Lebih mirip menenangkan. Lampu menyala kembali. Pak Sutarno berdiri sendirian. Rizal tidak pernah berani bertanya lagi sejak malam itu. Dan di dalam buku catatan Pak Sutarno, halaman-halaman lama menyimpan pola yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Nama-nama sopir yang singgah terlalu lama, tanda kecil bagi mereka yang menahan diri, dan garis tebal untuk mereka yang sudah selesai beristirahat. Gudang parkir itu bukan tempat mencari korban. Ia hanya tempat menampung kelelahan yang tidak tertampung di jalan. Dan Rizal mulai merasa namanya terlalu sering muncul di halaman yang sama. Perjanjian tanpa darah. Tidak ada malam yang banner-banner gelap di gudang parkir itu. Sekalipun semua lampu mati, selalu ada sisa cahaya pantulan dari dashboard truk, kilau redup dari kaca spion, atau cahaya bulan yang terpotong terpal dan bak kendaraan. Tapi justru itulah yang membuat suasananya terasa berat, karena segala sesuatu masih terlihat, namun tidak sepenuhnya jelas. Rizal sudah hafal rasa itu sekarang. Rasa ketika tubuh lelah, tapi pikiran terlalu sadar. Rasa ketika ingin tidur, tapi takut bermimpi. Rasa ketika bangun, tapi berharap masih tertidur. Dan setiap malam, di gudang parkir Brebes itu, rasa tersebut selalu datang bersamaan dengan satu pertanyaan yang sama. Kenapa tempat ini tidak pernah sepi? Suatu malam, hujan turun tanpa angin. Tetesnya jatuh lurus ke tanah, menciptakan suara yang teratur. Bukan hujan deras yang menakutkan, tapi hujan yang membuat orang ingin diam, menunggu, dan membiarkan waktu berjalan sendiri. Rizal duduk di pos bersama Pak Sutarno. Tidak ada obrolan, tidak ada kopi, hanya suara hujan dan buku catatan yang terbuka di hadapan mereka. Rizal akhirnya bicara. Suaranya pelan. Kalau semua ini memang sudah begini, kenapa Bapak tetap buka tempat ini? Pak Sutarno tidak langsung menjawab. Ia menatap hujan di luar, lama sekali, seolah melihat sesuatu di balik tirai air itu. Mas pernah lihat orang kelelahan sampai nggak bisa minta tolong? Tanyanya balik. Rizal mengangguk pelan. Siring, tempat ini. Pak Sutarno mengetuk meja kayu dengan jarinya. Bukan dibuat buat cari untung. Ini dibuat supaya mereka punya tempat berhenti. Sekali saja terus yang meninggal, Pak? Tanya Rizal, menahan napas. Pak Sutarno menghela napas panjang. Mereka yang berhenti terlalu lama. Jawaban itu tidak menjelaskan segalanya. Tapi Rizal mulai memahami satu hal penting. Tidak ada paksaan di tempat ini. Tidak ada ritual. Tidak ada sesajen. Tidak ada janji kekayaan. Yang ada hanya kelelahan yang terlalu berat untuk dibawa sendiri. Malam itu, Rizal tidak tidur di kabin. Ia duduk di bangku panjang dekat pagar, memperhatikan satu persatu truk yang terparkir. Ada truk yang mesinnya masih hangat, ada yang sudah dingin, seperti lama ditinggal, dan ada beberapa yang tidak mengeluarkan bau apapun, tidak panas, tidak dingin, seperti benda yang sudah lama berada di sana. Tapi baru terlihat sekarang, di dekat salah satu truk tua, ia melihat sosok yang dikenalnya dari mimpi. Sopir dengan jaket sobek di bahu. Sosok itu duduk di tanah, punggung bersandar ke roda, wajahnya menghadap ke langit. Kamu masih di sini? Rizal memberanikan diri bertanya. Sosok itu tersenyum tipis. Di sini paling tenang. Kenapa nggak pergi? Suara Rizal gemetar. Capek, jawabnya singkat. Di jalan, aku nggak sempat berhenti. Di rumah, nggak ada yang nunggu. Rizal terdiam. Terus yang meninggal,
Tiap bulan, tanya Rizal akhirnya. Sosok itu menoleh, tatapannya tidak marah, tidak sedih, hanya lelah. Kami nggak minta, katanya. Tapi kami juga nggak bisa pergi sebelum ada yang menggantikan. Menggantikan apa? Menahan lelah. Rizal mundur selangkah. Ia mulai mengerti, dan pemahaman itu jauh lebih menakutkan daripada bayangan hantu manapun. Roh-roh itu tidak jahat. Mereka hanya ingin berhenti sejenak. Tapi berhenti di dunia yang masih berjalan. Selalu butuh biaya. Pak Sutarno menutup buku catatannya malam itu lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri, menatap seluruh lahan parkir. Kalau ada yang sudah terlalu lama di sini, katanya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Harus ada yang menggantikan jaga. Rizal menoleh cepat. Maksud Bapak? Pak Sutarno tersenyum lelah. Mas, di jalan ini, yang hidup sering menahan, terlalu banyak. Yang mati, cuma ingin istirahat. Beberapa hari kemudian, kejadian itu terulang. Seorang sopir baru, belum pernah singgah sebelumnya, ditemukan meninggal di kabinnya. Tubuhnya terlihat lebih tua dari umurnya. Rambutnya memutih di pelipis, seolah semalam ia menua bertahan-tahan. Rizal melihat Pak Sutarno mencoret nama itu. Ia melihat tanda kecil di samping namanya sendiri, diperbesar sedikit. Tangannya gemetar. Pak, itu maksudnya apa? Tanya Rizal. Pak Sutarno menutup buku perlahan. Itu tanda bahwa Mas masih kuat, katanya. Tapi sudah mulai dikenal. Dikenal oleh siapa? Pak Sutarno menatap truk-truk di lahan. Oleh mereka yang sudah lama singgah. Malam berikutnya mimpi Rizal berubah. Ia tidak lagi berdiri di jalan panjang. Ia duduk di pos, di depannya. Buku catatan terbuka, dan di halaman terakhir, ia melihat dua kolom, yang datang, yang menahan di bawah kolom kedua. Namanya hampir selesai ditulis. Ia terbangun sambil terengah di luar kabin. Ia melihat sosok-sosok itu berdiri berjajar. Tidak mengancam, tidak mendekat, hanya menunggu. Pagi harinya, Pak Sutarno berkata sesuatu yang membuat darah Rizal dingin. Mas, kalau suatu hari Mas memilih pergi dan gak balik lagi ke sini, itu berarti Mas selamat? Kalau saya balik? Tanya Rizal pelan. Pak Sutarno tidak langsung menjawab. Berarti Mas sudah terlalu lelah untuk lanjut. Gudang parkir itu tetap buka, truk tetap datang, sopir tetap singgah. Dan perjanjian tanpa darah itu terus berjalan. Mereka yang sudah mati diberi waktu beristirahat. Mereka yang hidup perlahan belajar menahan lelah lebih lama dari seharusnya. Dan Rizal mulai takut bukan pada kematian, melainkan pada hari ketika ia merasa berhenti adalah satu-satunya pilihan. Malam ketika giliran ditentukan, malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada kabut tebal. Langit Pantura di Brebes terlihat biasa saja, hitam dengan bintang yang jarang. Tapi justru itulah yang membuat Rizal gelisah karena sejak ia mengenal gudang parkir itu, hal paling berbahaya selalu datang saat keadaan terasa normal. Rizal tiba lebih awal dari biasanya. Pukul 10 malam, lahan parkir sudah terisi setengah. Truk-truk besar berjejer rapi, seperti barisan panjang yang tahu persis di mana harus berhenti. Lampu kabin masih menyala. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa sopir yang baru datang. Tapi bagi Rizal, suasana itu terasa palsu, terlalu tenang, terlalu tertib. Pak Sutarno duduk di pos seperti biasa. Namun malam itu, ia tidak membuka buku catatan. Ia hanya memandangi lahan parkir. Pak, Rizal menyapa pelan. Pak Sutarno menoleh, tatapannya lebih lama dari biasanya. Mas datang lagi, katanya. Nada suaranya bukan menyambut, lebih seperti memastikan. Iya Pak, jawab Rizal singkat. Pak Sutarno mengangguk pelan. Masuk saja dulu, jangan buru-buru tidur. Kalimat itu membuat jantung Rizal berdetak lebih cepat. Rizal parkir di barisan tengah. Ia sengaja memilih posisi yang menurutnya aman. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu dekat. Pagar, mesin dimatikan, lampu kabin dibiarkan menyala. Ia duduk diam, memegang setir, merasakan denyut pelan di pelipisnya. Tenang, masih kuat, bisiknya pada diri sendiri. Namun tubuhnya seperti tidak mendengarkan. Bahu terasa berat, punggung nyeri, kelopak mata panas.
Dan yang paling menakutkan, rasa ingin berhenti itu datang tanpa paksaan. Bukan rasa ingin tidur, bukan rasa ingin istirahat, tapi rasa ingin selesai. Sekitar tengah malam, Rizal turun dari kabin. Ia berjalan perlahan, menyusuri lahan parkir. Langkahnya pelan, bukan karena takut, tapi karena udara terasa padat. Seolah setiap gerakan butuh izin. Ia melihat mereka lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Sosok-sosok sopir berdiri di dekat truk masing-masing. Tidak semuanya tampak utuh. Ada yang kabur di bagian wajah. Ada yang kakinya seperti menyatu dengan bayangan. Namun ekspresi mereka sama, tenang, lega, seperti orang yang akhirnya duduk setelah perjalanan terlalu panjang. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Rizal, sopir tua dengan topi lusuh. "Kamu kelihatan capek," katanya. Pelan, Rizal berhenti. "Aku masih jalan," jawabnya ragu. Sopir itu tersenyum tipis. "Kami juga dulu bilang begitu." Rizal mundur perlahan. Ia ingin lari ke kabin, tapi kakinya terasa berat. Langkahnya pendek-pendek. Setiap napas terasa lebih dangkal. Di pos, Pak Sutarno berdiri. Ia tidak melihat Rizal secara langsung, tapi Rizal tahu pria itu sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi malam ini. Rizal mendekat. "Pak," suaranya gemetar, "kalau saya pergi sekarang, nasibis." Pak Sutarno menatapnya lama sekali. "Mas masih bertanya?" katanya pelan. "Itu artinya Mas belum menyerah." "Terus kenapa rasanya berat sekali, Pak?" tanya Rizal hampir putus asa. Pak Sutarno menghela napas panjang. "Karena malam ini ada yang ingin tinggal lebih lama." Kata-kata itu menghantam Rizal lebih keras daripada teriakan. "Siapa?" tanya Rizal. Pak Sutarno menoleh ke arah lahan parkir. Salah satu dari mereka sudah terlalu lama singgah. Rizal mengikuti arah pandang itu. Ia melihat sosok sopir dengan jaket sobek yang sering muncul dalam mimpinya berdiri tidak jauh dari truknya. Wajahnya lebih jelas malam ini, matanya terbuka penuh. Ia melangkah mendekat. "Maaf," kata sosok itu lirih. "Aku cuma mau tidur sebentar lagi." Rizal menelan ludah. Dengan cara apa? Sosok itu menunduk. Ada yang harus menahan. Dada Rizal sesak. Ia akhirnya mengerti sepenuhnya makna perjanjian tanpa darah itu. Tidak ada pemilihan paksa, tidak ada pemanggilan korban. Hanya satu tubuh yang terlalu lelah, dan satu tubuh lain yang masih bisa dipaksa berjalan. Yang satu tinggal, yang satu pergi. "Pak," suara Rizal bergetar. "Kalau saya pergi, siapa yang menggantikan?" Pak Sutarno menutup mata sejenak. "Selalu ada yang datang ke Pantura dalam keadaan lebih lelah dari Mas." Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat Rizal sadar betapa panjang dan kejamnya jalan ini. Sekitar pukul 3 dini hari, satu truk di ujung lahan menyalakan mesin. Suara diesel memecah keheningan. Sopir muda keluar dari kabin, wajahnya pucat. "Aku nggak kuat," katanya pada Pak Sutarno. Kepala rasanya kosong. Pak Sutarno menatapnya lama. "Kalau Mas berhenti sekarang," katanya pelan, "mungkin Mas nggak bangun." Sopir itu terdiam. Rizal melihat sosok-sosok di sekeliling bergerak sedikit. Tidak mendekat, tapi memperhatikan. Giliran sedang dipertimbangkan. Rizal kembali ke kabinnya. Tangannya gemetar saat memutar kunci kontak. Mesin batuk sebentar, lalu menyala. Suara itu terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari setengah mati. Beberapa sosok langsung memudar, beberapa lainnya menoleh kecewa. Sosok dengan jaket sobek menatap Rizal lama. "Kamu kuat," katanya. "Untuk sekarang." Rizal tidak menjawab. Ia menginjak gas pelan, keluar dari lahan parkir dengan arah yang tidak lurus. Ban hampir menyentuh pembatas. Nafasnya terengah. Saat truknya melewati gerbang, ia menoleh sekali lagi. Pak Sutarno berdiri di sana. Ia mengangkat tangan, bukan melambaikan, tapi seperti menghitung pagi harinya. Berita itu tersebar. Seorang sopir ditemukan meninggal di gudang parkir Brebes. Bukan Rizal, bukan sopir muda itu. Sopir lain yang datang malam itu dalam keadaan paling lelah. Pak Sutarno mencoret satu nama.
Dan untuk pertama kalinya, tanda di samping nama Rizal dihapus. Rizal tidak pernah kembali ke gudang parkir itu. Selama beberapa minggu, ia memaksa berhenti di tempat terang. Ia berhenti sebelum lelah terlalu dalam. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Bukan semua orang seberuntung dirinya. Di Pantura Bridge masih ada gudang parkir yang lampunya tetap menyala setiap malam, menunggu mereka yang datang dengan tubuh terlalu lelah dan hati yang mulai ingin berhenti. Gudang yang tetap menyala. Rizal tidak pernah melupakan malam itu. Malam ketika ia berhasil keluar dari gudang parkir Brebes dengan mesin menyala, tangan gemetar, dan dada sesak seperti habis ditarik dari dasar air. Malam ketika ia sadar bahwa hidup dan mati di jalur Pantura tidak selalu ditentukan oleh kecelakaan besar, tapi oleh seberapa lama seseorang memaksa dirinya berjalan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rizal benar-benar menjauh. Ia memilih berhenti lebih awal. Ia memilih tidur di tempat terang. Ia memilih mengalah pada rasa lelah sebelum rasa itu mengambil alih pikirannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bermimpi tanpa jalan panjang. Namun gudang parkir itu tidak pernah berhenti beroperasi. Lampu bohlam kuningnya tetap menyala setiap malam. Truk tetap datang, sopir tetap singgah, dan setiap bulan selalu ada satu nama yang dicoret. Dina akhirnya menulis laporannya. Bukan untuk media besar, bukan untuk sensasi. Ia hanya menyimpan catatan itu sebagai arsip pribadi tentang sebuah gudang parkir di Brebes Timur yang selalu penuh, dan tentang seorang lelaki tua yang menjaga tempat itu tanpa pernah menutupnya. Ia kembali ke sana. Suatu sore, Pak Sutarno terlihat lebih kurus. Jalannya makin pelan, tangannya sedikit gemetar saat membuka buku catatan. "Pak," kata Dina pelan, "Bapak nggak pernah kepikiran buat nutup tempat ini?" Pak Sutarno tersenyum kecil. "Kalau ditutup," jawabnya, "mereka tetap akan berhenti di jalan. Bedanya, nggak ada yang jaga." "Yang Bapak jaga siapa sebenarnya?" tanya Dina. Pak Sutarno menatap lahan parkir yang masih kosong sore itu. "Mereka yang nggak sempat pamit," katanya lirih, "dan mereka yang terlalu capek untuk minta tolong." Suatu malam, hujan turun pelan seperti dulu. Pak Sutarno duduk sendirian di pos. Buku catatannya terbuka di halaman terakhir. Tidak ada lagi kolom kosong. Ia batuk kecil, menutup buku itu, lalu menatap langit yang gelap. "Kalau nanti saya nggak bangun," gumamnya sendiri. Lampunya jangan dimatiin." Tidak ada yang menjawab, namun angin malam berhembus pelan, seolah mengerti. Pagi itu, gudang parkir tetap penuh. Tapi ada yang berbeda. Pak Sutarno tidak duduk di pos. Buku catatannya tertutup rapi di meja. Ia ditemukan di kursi kayu, tubuhnya bersandar, wajahnya tenang. Tidak ada tanda sakit, tidak ada kepanikan, seperti orang yang akhirnya ikut beristirahat. Anehnya, bulan itu tidak ada sopir yang meninggal. Tidak di gudang, tidak di kabin. Truk tetap datang dan pergi. Sopir tetap tidur, tapi semuanya bangun. Seolah beban itu sudah berpindah tangan. Beberapa sopir mengaku melihat Pak Sutarno malam-malam berikutnya. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai sosok menakutkan. Ia hanya duduk di pos, mencatat, seperti biasa. Ada yang menyapanya. Ia mengganggak. Ada yang bertanya, "Masih buka, Pak?" Dan jawabannya selalu sama. Selama jalan masih panjang, harus ada tempat berhenti. Rizal baru tahu kabar itu berbulan-bulan. Kemudian, ia berhenti di sebuah warung kopi dekat Losari ketika seorang sopir berkata pelan, "Gudang Brebes itu masih buka, tapi rasanya beda." "Beda gimana?" tanya Rizal. "Lebih tenang," jawab sopir itu. "Kayak dijagain orang yang ngerti." Capeknya jalan, Rizal tidak menimpali. Malam itu, saat melintas Brebes, ia melambatkan truknya. Dari Kayohan, ia melihat lampu bohlam kuning itu masih menyala. Ia tidak masuk. Ia hanya mengangguk kecil dari balik kaca, lalu melanjutkan perjalanan. Gudang parkir itu tidak meminta korban. Ia tidak memanggil tumbal. Ia hanya ada sebagai tempat singgah terakhir bagi mereka yang terlalu lelah, dan pengingat bagi yang masih hidup bahwa berhenti itu bukan aib. Dan jika suatu malam kamu melewati jalur Pantura Brebes,
Merasa kantuk datang terlalu cepat, dan melihat lahan parkir yang selalu penuh, padahal sepi. Ingat satu hal, tidak semua yang berhenti ingin tinggal selamanya, tapi yang memaksa diri berjalan tanpa henti, sering lupa caranya pulang. Lampu itu akan tetap menyala, bukan untuk memanggil, tapi untuk berjaga. Tamat.